دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Serta tak lupa pula kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita aturkan salawat dan salam. Semoga beliau senantiasa mengikhlaskan untuk menyebarkan syafaat untuk orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini kita membahas tentang kesadaran ruhani dan filsafat wujud, di mana tema yang diangkat ini bukanlah sekedar teori, tapi lebih kepada menyentuh inti kehidupan batin kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan ilmu Islam, dua bidang besar sering kali dipisahkan, yaitu filsafat dan tasawuf. Padahal keduanya lahir dari sumber yang sama, yaitu pencarian terhadap kebenaran hakiki, di mana filsafat menempuh jalur akal dan nalar logis, sementara tasawuf menempuh jalur hati dan pengalaman ruhani. Maka jika keduanya dipadukan, akan lahir pemahaman yang utuh, yaitu bagaimana manusia berpikir tentang Tuhan dan sekaligus merasakan kehadirannya dalam diri. Filsafat mengajarkan cara berpikir dalam yang sistematis. Itu menelusuri sebab akibat, kemudian menelusuri hakikat dari segala sesuatu. Sementara di sisi lain, tasawuf mengajarkan cara mengajarkan hakikat itu melalui penyucian jiwa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu hubungan antara keduanya ibarat dua sayap seekor burung ya. Baik, yang satunya adalah sayap akal dan yang satunya adalah sayap hati. Nah, tanpa keduanya manusia tidak bisa terbang menuju kebenaran. Hal ini pernah ditegaskan oleh tokoh seperti Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali yang pernah menjelaskan bahwa akal dan hati adalah dua jalan menuju Tuhan. Bukan dua arah yang bertentangan, itu malah keliru. Nah, filsafat mencari pengetahuan, sedangkan tasawuf mencari pencerahan. Dan keduanya tentu berujung pada pengenalan terhadap wujud Allah. Jika kita perhatikan lebih dalam ya, tujuan akhir dari filsafat dan tasawuf itu sebetulnya sama, yaitu mencari kebenaran sejati. Nah, bedanya kalau filsafat itu menekankan pemahaman rasional, sementara tasawuf itu menekankan pengalaman langsung terhadap yang maha benar. Nah, dalam bahasa para sufi ini disebut ma'rifah, di mana kita mengenal Allah bukan sekedar tahu, tapi sadar dan menyatu dalam cintanya. Maka seorang bisa menjadi ahli filsafat, kemudian tanpa menjadi sufi, tapi ia belum tentu menemukan ketenangan batin. Nah, sebaliknya, sufi tanpa dasar filsafat bisa terjebak dalam simbol perasaan, di mana keduanya perlu bersinergi agar ilmu, kemudian zikir itu berjalan secara seimbang, sehingga hati dan akal sama-sama bercahaya. Filsafat wujud atau disebut juga ontologi itu menanyakan apakah hakikat dari kebenaran. Nah, pertanyaan ini menjadi dasar dari seluruh pemikiran metafisika. Para sufi kemudian menjawabnya melalui pengalaman rohani, di mana mereka mengatakan bahwa wujud sejati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud makhluk hanyalah bayangan. Inilah yang disebut wahdat al-wujud. Artinya kesatuan wujud. Bukan berarti makhluk adalah Tuhan, tapi
bahwa segala wujud berasal dan bergantung kepada wujudnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia menyadari ini, ia tidak lagi punya rasa sombong atas keberadaannya, karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, menyikapi tentang kesadaran rohani, kita harus mengerti tentang kesadaran asal-usul diri. Manusia adalah makhluk yang memiliki asal rohani. Al-Quran telah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29, wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya manusia dari ruhku. Ayat ini menegaskan bahwa manusia membawa unsur ketuhanan dalam dirinya. Bukan berarti menjadi Tuhan, tapi pancaran ruh ilahi. Maka kesadaran rohani berarti mengenal asal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sadar rohani tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, tapi justru menyadari kehadirannya di dalam setiap hembusan nafas, setiap denyut nadi, dan setiap peristiwa hidup. Nah, makanya untuk mencapai kesadaran rohani, jiwa manusia harus disucikan dari sifat ego, disucikan dari sifat angkuh, disucikan dari sifat cinta dunia yang berlebihan. Disinilah letak filsafat menuntun akal agar lebih jernih berpikir. Sedangkan tasawuf menuntun hati agar jernih merasakan. Nah, proses ini yang disebut dengan tazkiyah al-nafs. Tanpa penyucian, hati tidak mampu menangkap cahaya Tuhan. Maka para sufi menjalani riyadhah, atau disebut juga dengan latihan spiritual, zikir, muhasabah, untuk menghidupkan hati. Tentu bila hati hidup, maka kesadaran wujud menjadi terang. Bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah, itu yang disebut kesadaran rohani yang sejati. Nah, di dalam jalan tasawuf, ya, kesadaran tertinggi disebut fana, yaitu lenyapnya ego dalam kesadaran akan Allah. Setelah fana, seseorang akan masuk ke tahap baqo, yaitu tetap hidup di dunia dengan kesadaran ilahi, di mana ia tidak lagi melihat dirinya, melainkan melihat Allah dalam segala sesuatu. Inilah pengalaman rohani yang menghubungkan manusia dengan filsafat wujud, bahwa tiada wujud yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini tidak membuat seseorang meninggalkan dunia, tapi membuatnya hidup dengan pandangan yang penuh hikmah dan kasih terhadap seluruh makhluk. Nah, bicara tentang seluruh makhluk, kita harus mengingat, yaitu bahwasanya cinta ilahi adalah energi daripada kesadaran, di mana cinta merupakan inti kesadaran rohani. Para sufi pernah berkata bahwa aku mengenal Tuhan melalui cinta. Begitu. Cinta ilahi membuat manusia melebur dalam wujudnya. Sebagaimana dikatakan Rumi, ya, di tasawuf atau sastra, cinta adalah jembatan antara engkau dan Tuhan. Dalam cinta tidak ada lagi perbedaan antara pencari dan yang dicari, di mana cinta menjadi dasar etika. Sebab siapapun yang mencintai Tuhan pasti mencintai makhluk. Dalam filsafat wujud, cinta adalah energi eksistensial yang menggerakkan seluruh wujud menuju Sang Pencipta. Makanya, manusia bisa menjadi cermin untuk ilahi. Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya bagi langit dan bumi. Ya, di Quran surat An-Nur ayat 35, Allahu nuru as-samawati wal ard. Yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Manusia yang jiwanya bersih akan menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Ketika disucikan, sifat-sifat Tuhan akan tampak, kasih, adil, dan bijaksana. Sebaliknya, ketika hati kita kotor oleh hawa nafsu, cahaya itu akan tertutup. Maka tugas kita bukan mencari cahaya dari luar,
tapi membersihkan cermin batin agar nur Allah tampak di dalam diri. Nah, makanya kita harus mengerti tentang makrifah sebagai puncak kesadaran rohani. Di mana kesadaran rohani mencapai puncaknya dalam makrifah, yaitu pengetahuan langsung tentang Allah. Dalam tahap ini, tentu seorang hamba tidak hanya mengenal Tuhan melalui dalil, tapi justru merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Bahkan ia menyaksikan keagungan Allah di balik setiap ciptaan. Namun makrifah tidak berarti meniadakan diri, tidak begitu, itu keliru. Melainkan hidup dengan kesadaran bahwa segalanya adalah ayat-ayat Allah. Orang yang sampai pada makrifah akan lebih hidup sederhana, lembut, dan penuh cinta. Karena ia merasa melihat seluruh alam sebagai perwujudan dari kasih sayang Tuhan. Maka Al-Quran telah menegaskan ya, bahwasanya relasi diri dan alam dalam wujud ilahi itu merupakan sebuah ketegasan hubungan diri manusia dan alam semesta. Ya. Di Quran Allah berfirman di Quran surat Fusilat ayat 53, Sunurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, ayat ini telah mengajarkan bahwa memahami Tuhan tidak hanya melalui kitab suci, tapi juga melalui kitab alam dan kitab diri, di mana orang yang sadar rohani membaca dunia bukan dengan mata tapi dengan hati. Alam semesta menjadi madrasah untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang telah menyadari kesatuan wujud, ia tidak akan menyakiti makhluk lain. Ia tahu bahwa merusak alam berarti merusak ciptaan Tuhan. Inilah etika tertinggi dalam filsafat tasawuf, yaitu cinta yang universal. Ini bentuk sebuah etika dalam kesadaran rohani. Karena orang yang sadar rohani menjadi lembut, menjadi pemaaf, dan penuh kasih karena ia melihat setiap makhluk sebagai pantulan cahaya ilahi. Ia tidak lagi terikat oleh kebencian dan ego, sebab yang ia lihat hanya wujud Allah di balik segala sesuatu. Itulah yang dinamakan moralitas tertinggi yang lahir dari kesadaran wujud. Nah, kesadaran rohani harus dibangun di atas ilmu dan zikir, di mana ilmu merupakan pengetahuan yang bisa menjaga agar jalan kita tidak sesat. Sementara zikir menjaga hati agar hati kita tetap hidup. Jadi filsafat tanpa zikir akan kering. Tasawuf akan ilmu mudah menyimpang. Maka seorang arif yang sejati adalah yang mampu menyeimbangkan akal dan kolbunya. Jadi itu sebuah integrasi antara ilmu dengan zikir ya, di mana ia harus berpikir dengan hati yang berzikir dan berzikir dengan pikiran yang sadar. Nah, dengan demikian ilmu menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar pengetahuan duniawi. Nah, saudaraku semuanya, puncak dari kesadaran rohani dan filsafat wujud adalah menjadi insan al-kamil, di mana manusia itu sempurna yang memantulkan sifat-sifat Tuhan dalam hidupnya. Ia hidup sederhana, berbicara dengan hikmah, dan menebar kasih dimanapun berada. Ia sadar bahwa seluruh hidup adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perbuatan adalah pantulan dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menyucikan jiwa, ya, menyucikan jiwa artinya pengosongan diri, pembersihan diri melalui fase tahali, ya, makom tahali. Kemudian menajamkan akal dan menumbuhkan cinta ilahi agar menjadi cermin wujudnya di muka bumi ini. Allahu al-wujud al-mutlaq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kajian berikut.